Pertama, perkenalkan, nama saya Tristan Johnson. Saya dari Teknik Kimia angkatan 2020 dengan NIM 2009066008. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar gambar 1 pada modul 3. Jadi pada kali ini kita akan lebih membahas tentang bagaimana penggunaan array dan fillet. Jadi pada layar sudah terdapat gambar atau tugas yang akan kita gambar. Jadi pada langkah pertama yang akan kita buat yaitu pertama kita akan menggambar lingkaran besar. Caranya dengan cara mengetik C. Oke, circle. Kemudian kita pilih. Kemudian kita ketik diameter D. Dan kita ketik 130. Kemudian selanjutnya kita buat lingkaran di dalamnya dengan diameter 46. Langkah kedua adalah membuat garis bantu. Jadi langkah kedua caranya dengan cara mengetik L atau line. Dan kita tarik garis dari titik tengah lingkaran ke sebelah kiri dengan ukuran 78, 37, dan 43. Kemudian kita tarik ke atas, pegang garis ke atas dengan ukuran 18. Ini kita ketik enter. Pada langkah yang ketiga, itu kita akan menggambar lingkaran kecil di sebelah kiri. Jadi cara menggambarnya itu dengan cara mengetik C, satu circle, kemudian kita ketik endpoint dari garis bantu yang sudah kita gambar. Kemudian kita ketikkan D. Kemudian kita masukkan diameternya yaitu 52. Dan hal yang sama kita buat lagi dengan ukuran 34. Lalu pada langkah yang keempat kita akan membuat objek yang akan kita array nantinya. Jadi cara menggambarnya itu kita ketik L. Pertama pada lingkaran sebelah kiri ini kita dapat membuat garis bantunya dulu. Ini kita buat garis, kita tarik tegak lurus ke atas, kemudian kita rotate, kita ketik di sini, kemudian kita ketik 45. Kemudian kita ketik C untuk circle, kemudian kita buat ukuran circle-nya dengan diameter 8. Kemudian kita buat lagi untuk pola pada lingkaran kanan, kita bisa menggunakan rectangle. Klik ini, kita pilih dimension, kemudian kita masukkan ukurannya 40. Nah, ini kita klik, kita move, kita pilih midpoint titik ini, kalau dipindahkan ke kanan kanan. Kemudian kita enter.
Kemudian langkah selanjutnya adalah menguraikan pola-pola yang sudah kita buat. Jadi caranya kita arai polar yang kita set, kita enter, kemudian kita formnya di sini. Oke. Di sini kita bisa mengatur jumlah yang diminta yaitu 7. Langkah yang sama kita lakukan pada lingkaran kecil. Kita pilih lingkarannya, kita enter, kemudian kita tentukan titik tengahnya. Selesai, kemudian kita tentukan banyak itemnya yaitu 4. Sekarang kemudian langkah yang keenam membuat garis. Kita ketik hal, kita tentukan garis pada bawah. Kita tarik garis dari endpoint bagian bawah lingkaran. Tarik lingkaran 78. Kita tarik ke atas pada endpoint garis ukuran 37 itu di sini. Kemudian kita enter. Kemudian pada langkah yang ketiga adalah kita membuat lingkaran besar. Lingkaran besar ini kita buat dengan menggunakan perintah circle tanpa radius secara mudah. Circle kemudian kita TR, kemudian kita pilih objek, maka simbol, kita ketik radiusnya. Kemudian pada langkah 8 itu lakukan offset. Jadi caranya itu dengan cara offset, kita masukkan jarak yang diminta, ukuran yang diminta itu 20, kita tarik dari sini dari 20, 10, 10, dan 15. Pada langkah yang ke-9 adalah melakukan pemotongan pada garis-garis yang tidak digunakan. Caranya dengan cara mengatur trim. Oke, pertama kita akan potong garis yang tidak akan digunakan. Ini terdapat garis yang tidak bisa dihapus. Kemudian kita akan lanjutkan dengan cara beres. Ketika sudah, kita pencet enter. Kemudian pada langkah ke-10 adalah melakukan fillet. Jadi caranya ketika
Kemudian kita sesuai dengan radius yang diminta. Kita ketik R, kemudian kita masukkan ya, jadi kemudian kita sedikit kembali melangkah pada langkah hapus, itu kita akan menghapus garis-garis ini. Jadi cara menghapusnya, pertama kita klik dulu untuk arahnya, kita ketik export. Sekarang kita bisa menghapus dan memotong pilih yang dihapus. Untuk langkah yang terakhir, langkah yang ke-11 adalah dengan cara memberikan dimensi. Untuk memberikan dimensi, pertama kita klik dim di nomor. Ini adalah dim radius 1010. Nah, kemudian kita berikan dim pola, dim diameter untuk kilometer dim dia. Kita pilih lingkaran yang diinginkan.
Iya, baik. Untuk gambar sudah jadi. Kira-kira begini hasil jadi dari gambar satu setelah pengerjaan ulang. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Franciscus Federico Yulianto. Saya dari Prodi Teknik Kimia 2020 dengan NIM 2009066006. Baik, di sini saya akan menjelaskan ya bagaimana cara pengerjaan dari soal 2 modul 3. Mungkin kita langsung saja ke tahap pengerjaannya. Oke, jadi langkah pertama itu adalah kita mengatur unit. Unit sendiri adalah satuan ukuran gambar yang biasa digunakan pada AutoCAD. Di sini kita menggunakan satuan cm ya. Caranya kita ketik UN, akan muncul seperti di gambar, kita klik units, baru di bagian insertion scale, kita ubah ke cm ya. Cm, baru kita klik OK. Nah, baru langkah selanjutnya adalah kita membuat polanya. Polanya di sini kita menggunakan circle, kita buat lingkaran center radius dulu ya. Nah, ukurannya itu 12 radius, kemudian di bagian dalamnya itu 6 radius. Kita enter. Nah, baru kemudian kita gunakan line. Ini panjangnya 128 cm. Kita enter, kita endpoint, kemudian kita buat kembali circle-nya ukuran yang sama yaitu 12 dan 6 radius. Oke, di sini 6 radius. Oke. Baru ini line-nya bisa kita hapus. Kemudian kita buat lagi line. Sekarang kita mau buat lingkaran yang di bagian tengah itu berarti setengahnya berarti sekitar 64 ya. Baru kita enter, kita endpoint, baru kita buat circle-nya. Di sini ukurannya 6 radius. Kita enter, kemudian kita hapus line-nya. Baru selanjutnya kita buat lingkaran di sebelah sini, itu kita menggunakan bantuan rectangle ya. Ukurannya di sini sekitar 24 cm, 24 cm, kemudian panjang ke bawah 51 cm. Nah, bisa kita klik saja atau kita blok, baru kemudian kita move, kita pindah. Seperti ini. Oke. Nah, baru langkah selanjutnya kita buat kembali center radiusnya, ukurannya sama, yaitu 12 dan 6 radius. 12, kemudian 6 radius, enter. Nah, baru rectangle bisa kita hapus. Oke, sebentar, kita erase. Kemudian kita tarik garis juga. Untuk ujung ke ujung supaya ukurannya pas itu sekitar 176 cm. Kita endpoint. Baru kita buat kembali. Ukurannya sama, 12 dan 6 radius. Oke, baru langkah selanjutnya kita tarik line ya. Dari atas ini juga bisa. Oke, kita poin. Kemudian di sini dari kuadran sampai di bawah meter. Di sini juga sama. Nah, baru kita di sini gunakan circle-nya tantan radius ya. Di sini ukurannya 12 radius, enter. Baru di sisi kanan juga sama, ukurannya 12. Enter. Oke. Nah, ini sudah hampir jadi ya pola gambarnya. Baru kemudian kita membuat gambar kayak persegi di bagian tengah. Caranya kita gunakan juga bantuan rectangle. Rectangle di sini ukurannya 10 dengan 15 ke bawah. Oke, setelah itu bisa kita klik, kita move. Kita move ke sini. Oke. Nah, baru kita buat line. Dari ujung sini
108 cm poin. Ini bisa kita hapus rectangle-nya. Oke, kita iris. Oke, baru kita buat lagi line di ujung sini. Bawah itu 36 cm. Enter. Poin. Kemudian sini juga sama 36 cm. Enter. Poin. Nah, baru kita di sini gunakan tantan radius kembali. Di sini gunakan 6 radius, kemudian di sini juga gunakan 6 radius. Enter. Nah, oke. Nah, ini gambarnya sudah setengah jadi ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita trim. Kita trim itu buat memotong bagian objek ya, yang tidak kita pakai objek yang bersinggungan. Nah, caranya gimana? Caranya kita klik TR, baru kita enter 2 kali, kemudian baru kita trim bagian yang mau kita trim ya. Seperti ini. Kita bersihkan, tidak terpakai. Seperti ini. Oke, seperti ini. Kita trim, di sini. Yang ini tidak mau di trim, jadi bisa kita iris aja. Oke, sudah setengah gambar jadi ya. Jadi belum jadi sempurna atau secara utuh. Nah, baru langkah selanjutnya adalah kita gunakan namanya mirror. Mirror sendiri untuk membuat salinan objek ya. Jadi langkahnya itu kita blok dulu semuanya seperti ini. Baru kita ketik MI. Nah, itu mirror, baru kita klik. Nah, baru kita sesuaikan. Nah, seperti ini. Kalau sudah di blok ya, di blok dulu semua. Mirror. Tarik sini. Oke, baru kita enter. Nah, ini bisa kita hapus. Oke. Nah, ini sudah jadi ya. Gambarnya seperti ini. Oke, baik. Jadi setelah polanya sudah terbentuk seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah dimension. Nah, dimension ini atau dim comment itu digunakan untuk mengetahui ukuran gambar. Seperti ini ya. Contohnya dari sini ke ujung sini 128, oke. Baru di bagian sini 76, oke. Dari sini ke sini 108. Dari sini ke sini 72. Di
Oke, kemudian untuk bagian sini kita tambahkan garis bantunya 20, 24. Dan dimension titik sini 51. Oke. Kemudian bagian sini ke sini 26. Oke. Kemudian untuk radius kita pakai di annotation radius seperti ini, pakai radius 12. Kemudian ini juga 12. Ini 12. Kemudian tulisnya 6 di dalam lingkaran ini juga. Oke, nah jadi seperti inilah setelah dikasih dimension, ukurannya sudah diketahui semua dan ini sudah tepat ya sesuai dengan tugas, ukurannya sudah pas seperti ini. Baru langkah terakhir itu bisa kita penyesuaian, misalkan yang bagian tengah ini atau gambar model ini bisa kita tebalkan, itu ada di properties di layer ini, mau berapa ukurannya bisa. Kemudian kalau mau lihat di load display ya, tapi ini saya rasa sudah cukup. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.